Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti dengan NIM 20141110200. Saya program studi perbandingan syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tasmiyah dan akikah. Baik, yang pertama-tama itu tasmiyah. Tasmiyah itu kegiatan seseorang yang ingin memberikan nama. Nah, adapun ketika ingin mengadakan tasmiyah, peralatan yang diperlukan itu ada Al-Quran, kemudian calon nama bayi, kemudian gunting, kurma, gula jawa, dan madu, kemudian kelapa, tepung tawar sepaket. Jadi tepung tawar itu biasanya air atau harum, sejenis parfum yang harum-harum dicampur sama air, dan itu tuh daun pisang. Jadi nanti buat di tepung tawarkan. Kemudian untuk dari segi pelaksanaannya, yang pertama itu membaca Al-Quran surah Ali Imran ayat 33 sampai 37. Kemudian proses pemberian nama. Jadi sebelum prosesnya dimulai, si pentasmiyah ini hendaknya menyampaikan kepada hadirin bahwa ketika selesai lafal tasmiyah dibacakan, maka dijawab dengan doa bersama-sama. Contohnya doa laki-laki atau perempuan. Sebaiknya dengan membaca bismillah baru membaca lafal tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca ya ayyuhas sabiyah inni samaituka bima samakillahu bihi fil azali inni samaituka, namanya. Kemudian barakallahu, nah yang artinya wahai anak perempuan, aku akan memberikanmu nama dengan nama yang telah Allah berikan padamu di dalam azali, dan aku memberimu nama, namanya siapa misalkan, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Nah, ini untuk niat tasmiyah perempuan doanya. Nah, untuk laki-laki bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhas sabiyyu inni samaituka bima samakallahu bihi fil azali inni samaituka. Nama laki-lakinya siapa? Barakallahu laka. Nah, yang artinya wahai anak laki-laki, aku akan memberikanmu nama dengan nama yang telah Allah berikan di dalam azali. Kemudian aku memberimu namanya misalkan Ahmad, yang mana semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Kemudian yang hadir hendaknya sama-sama menjawab dengan ucapan barakallah, semoga Allah memberkahinya. Kemudian membaca doa tasmiyah. Adapun doanya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna du'ana wa taqabbal minna a'malana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al hadza isma mubarakallah waj'al bi ta'atika istiqallah wa bima yardika amala wa bi talibil ilmi ijtihad wa khtim bis solihati ajallah. Nah, jadi catatannya ini setelah doa tasmiyah ini bisa dirangkai dengan doa selamat. Kemudian setelah membaca doa itu diguntinglah rambut si bayi tersebut. Kemudian melakukan teknik mencicipkan sedikit kurma madu dan gula jawa ke mulut bayi ya, yang sudah disediakan tadi langsung dicicip-icipkan. Kemudian setelah itu ditepung tawarkan. Nah, kemudian seraya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian sebelum ditutup membaca doa selamat, ini bisa dilanjutkan dengan tausiah tentang akikah dan tasmiyah. Kemudian lanjut ke penjelasan tentang akikah. Jadi menurut bahasa, akikah artinya memotong. Asalnya dinamakan akikah karena dipotongnya leher binatang dengan penyembelihan itu. Ada yang mengatakan bahwa akikah adalah nama bagi hewan yang disembelih. Nah, dinamakan demikian karena lehernya dipotong. Ada pula yang mengatakan bahwa akikah itu asalnya ialah rambut yang terdapat pada kepala si bayi ketika ia keluar dari rahim ibu. Rambut itu disebut dengan akikah karena ia harus dicukur.
Kemudian akikah ini penyembelihan domba untuk bayi yang dilahirkan pada hari ke-7, 14 dan hari 21 dan seterusnya. Untuk jumlahnya, jika anak laki-laki itu 2 ekor, jika perempuan itu 1 ekor. Adapun di sini ada dalil-dalil pelaksanaannya, yang dimana dari Samurah bin Junbab, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ke-7-nya disembelih hewan kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Kemudian dari Aisyah, dia berkata Rasulullah bersabda, bayi laki-laki diakikahi dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Kemudian anak-anak yang tergadai itu tertahan dengan akikahnya. Nah, disembelih hewan untuknya pada hari ke-7, dicukur kepalanya atau rambut dan diberi nama. Kemudian untuk hukum akikah setelah dewasa atau berkeluarga. Nah, pada dasarnya akikah ini diisyaratkan untuk dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran. Nah, jika tidak bisa maka pada hari ke-4, di ke-14 dan masih tidak bisa di hari ke-21, dan jika tidak bisa bisa dilakukan ke hari seterusnya atau ketika dia sudah dewasa. Kemudian jika ternyata masih kecil dia belum diakikahi, maka bisa melakukan akikah sendiri ketika dewasa. Nah, ketika Al-Maimuni bertanya kepada Imam, ada orang yang belum diakikahi, apakah ketika besar ia boleh mengakikahi dirinya sendiri? Nah, Imam Ahmad menjawab, menurutku jika ia belum diakikahi ketika kecil, maka lebih baik melakukannya sendiri saat dewasa. Aku tidak menganggapnya makruh. Kemudian para pengikut Imam Syafi'i juga berpendapat demikian. Menurut mereka, anak-anak yang sudah dewasa yang belum diakikahi oleh orang tuanya dianjurkan baginya untuk melakukan akikah sendiri. Maksudnya siapa tahu kan ketika dia sudah bisa bekerja atau menghasilkan uangnya sendiri, dia bisa mengakikahi dirinya sendiri. Kemudian ada jumlah hewan. Nah, untuk jumlah hewan ini untuk kambing ini sebagaimana telah yang diceritakan oleh Nabi, yang artinya telah menceritakan kepada kami. Yahya bin Khalaf Al-Basri berkata, telah menceritakan kepada kami. Baisir Ibnul Mufadal berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Utsman bin Husmaim dari Yusuf bin Maha bahwasanya mereka pernah masuk menemui Hafsah binti Abdurrahman. Mereka bertanya kepadanya tentang hukum akikah. Lalu Hafsah mengabarkan bahwa Aisyah pernah memberitahunya bahwa Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menyembelih 2 ekor kambing yang telah cukup umur untuk laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Kemudian ia berkata dalam bab ini ada hadis serupa dari Ali dan Ummu Qurs, Buraid, Samurah, Abu Hurairah, Abdullah bin Amru, Anas, Salman bin Amir dan Ibnu Abbas. Abu Isa berkata, hadis Aisyah ini derajatnya hasan sahih. Nah, namun yang lebih utama adalah 2 ekor untuk laki-laki dan 1 ekor untuk perempuan. Ini berdasarkan hadis-hadis yang mana hadisnya itu telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Said, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata Amar berkata dari dari Habibah binti Maisarah dari Ummu Qurs bahwa Rasulullah SAW bersabda untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sama dan untuk wanita 1 kambing. Kemudian hal-hal yang diisyaratkan sehubungan dengan akikah. Jadi pertama itu disunatkan untuk memberi nama dan mencukur rambut atau menggundul pada hari ke-7. Nah, misalkan lahirnya pada hari Ahad, nah akikahnya jatuh pada hari Sabtu. Kemudian bagi anak laki-laki disunatkan untuk berakikah 2 ekor dan untuk perempuan 1 ekor. Nah, kemudian akikah ini dibebankan kepada orang tuanya. Misalkan tidak ada orang tuanya, bisa dibebankan kepada nenek atau kakeknya. Kemudian untuk hukumnya akikah ini sunnah. Kemudian daging akikah, nah lebih baik mentah atau dimasak. Jadi penjelasannya itu dianjurkan agar dagingnya itu diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Hadis Aisyah radhiyallahu anhu, sunahnya 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk perempuan. Ia dimasak tanpa mematahkan tulangnya, lalu dimakan oleh keluarganya dan disedekahkan pada hari ke-7.
Kemudian daging akikah ini diberi kepada tetangga, fakir miskin, juga bisa diberi kepada non muslim. Kemudian apabila jika hal itu dimaksudkan untuk menarik simpatinya dan dalam rangka dakwah, dalilnya adalah firman Allah, mereka memberi makan orang miskin, anak yatim, dan tawanan dengan perasaan senang. Quran surah Al-Insan ayat 8. Kemudian pembagian daging akikah. Nah, adapun dagingnya maka dia atau orang tua si anak itu bisa memakannya dan menghadiahkan sebagian daging tadi. Nah, untuk mensedekahkan sebagian lagi, Syekh Utsaimin berkata, dan tidak apa-apa dia mensedekahkan darinya dan mengumpulkan kerabat tetangganya untuk menyantap makanan daging akikah yang sudah matang. Jadi sunnahnya itu memakan sepertiganya dan menghadiahkan sepertiganya lagi. Jadi kepada kaum muslimin, dan boleh mengundang teman-teman atau kerabat. Nah, untuk doa menyembelih hewan akikah. Untuk dalam riwayat Imam Muslim dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Nah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bismillahi wallahu akbar, hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kemudian hikmah akikah. Jadi menurut Syekh Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, beberapa hikmahnya diantaranya yang pertama itu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dalam meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail alaihissalam. Yang kedua, dalam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari setan yang mengganggu anak yang terlahir itu. Yang pertama tadi kan menghidupkan sunnah Rasulullah, yang kedua itu sebagai bentuk perlindungan dari syaitan, yang ketiga itu sebagai tebusan hutang anaknya untuk diberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Kemudian sebagai bentuk takarub yang artinya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai sarana menampakkan rasa gembira atau rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya keturunan. Nah, kemudian bisa hikmahnya itu bisa memperkuat ukhuwah yang artinya persaudaraan di antara masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait akikah dan tasmiyah. Mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan atau ketidakjelasan penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.